tepuk tangan yang mulia teman-teman. Oke, makasih. Sebenarnya jangan dulu tepuk tangan karena romonya belum bekerja ya. Nanti kalau setelah bekerja baru boleh kamu tepuk tangan. Kalau pekerjaannya puas, ditepuk tanganin. Kalau tidak puas, diam-diam saja. Dibawa dalam doa. Oke, anak-anak terkasih. Katanya dari panitia tadi ada siap 5 ini ya. 4 hadiah untuk pertanyaan yang Romo akan sampaikan di tengah presentasi. Pertama, pastikan bahwa kamu datang ke sini karena kamu bahagia. Apanya yang membahagiakan? Ini pertanyaan nomor 1. Apa yang membuat kamu bahagia datang ke sini? Yang mau jawab angkat tangan. Oke, sini. Ke sini. Mana? Sini. Mic-nya mana? Namanya siapa? Santos. Ya. Orang tim ya. Ya, Santos kelas berapa? kelas baru masuk SMK. Itu ada mic. Baru masuk SMK. Baru masuk SMK. Sudah berapa tahun jadi Mesdinar? 3 tahun. Bagaimana rasanya menjadi Mesdinar selama 3 tahun? Dekat dengan kerajaan Allah atau jauh dari kerajaan Allah? Dekat dengan kerajaan. Berikan satu contoh bahwa Santos dekat dengan kerajaan Allah saat sebelum jadi Mesdinar dan setelah menjadi Mesdinar. Wih, beratnya. Sebelum jadi Mesdinar, Santos menjadi orang seperti apa? Liar. Setelah jadi Mesdinar berarti berubah. Perubahannya apa? Tidak terlalu liar atau? Ya, jangan keluar malam. Jalan keluar malam. Ini kan di Palasari tuh, kalau yang keluar malam biasanya hantu. Dulu Santos jadi hantu, sekarang setelah jadi Mesdinar 3 tahun dia berubah dari hantu ke Tuhan. Kan beda tipis saja. Hantu dan Tuhan itu tinggal dibolak-balik saja. Kalau dekat dengan Tuhan, hantunya jauh. Kalau jauh dari Tuhan, hantunya dekat. Oke, Santos tadi bilang di sini rasanya bahagia ya. Apa yang membuat Santos bahagia? Bisa kumpul bareng teman. Bisa kumpul bareng teman. Lebih dari itu? Pas. Oke, maka dari itu 1 rosario pas untuk Santos. Nanti baru dikasih ya, atau dikasih sekarang? Boleh. Siap untuk pertanyaan berikut bagi yang lain. Kalau Santos rasa bahagia, saya lihat model kayak Santos aja ini kalau sudah bahagia, apalagi yang lebih cerah dan ceria dari Santos. Pasti bahagia kan? Benar Santos? Benar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Santos yang dulu liar menjadi tidak terlalu liar karena jadi Mesdinar. Ternyata Mesdinar itu bisa mengubah seseorang dari liar menjadi jinak, dan dari hantu menjadi Tuhan. Hari ini Romo akan memberikan bahan ini nih, sesuai permintaan panitia. Aku bangga, gembira, beriman dan berdedikasi sebagai pelayan Kristus. Khususnya bagian berdedikasi. Karena kamu sudah bahagia, tidak jadi kita nyanyi lagu hari ini ku rasa bahagia, kan sudah lebih dulu bahagianya. Kita langsung ke bahan saja. Oke. Hari ini hari raya apa makanya kamu libur? Idul Adha itu apa? Apa yang dikorbankan? Sapi, kambing, domba. Kamu kesini jadi sapi korban, kambing korban, atau daging korban? Oke. Kalau untuk teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Adha, hari ini itu namanya Idul Korban. Yang dikorbankan itu hewan untuk berbagi. Nah, kita dalam gereja Katolik
Sudah ada yang dikorbankan tapi bukan hewan. Namanya Noel. Kalau kamu jadi mesdinar, kan itu ada korbannya. Siapa? Hah? Bagaimana jadi mesdinar tapi tidak tahu apa yang dilayani? Kamu kalau jadi mesdinar itu layani apa? Tuhan yang kamu lihat dia ada di mana? Hah? Ada yang di atas, ada yang di hati. Berarti di mana-mana ada Tuhan ya, atas bawah, hati dan luar hati. Oke. Yang saya mau tanyakan, kalau kamu jadi mesdinar itu tugas utamanya jadi apa sih? Hah? Orang bawa piring juga disebut pelayan. Kamu pelayan apa? Pelayan altar. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mau jawab? Apa sih yang ada di altar makanya kamu layani? Ayo, berdiri. Siapa yang mau jawab? Ada apa di altar sehingga kamu harus ikut layani? Kakak-kakak pembina juga tidak tahu loh ini. Coba kalau kita tanya ke mereka, nanti tahu nggak mereka? Oke, ada yang mau jawab? Yang kamu layani di altar sehingga kamu pergi dengan sopan sekali itu ada apa di altar? Hah? Sini. Sini. Karena kalau kamu tidak tahu ada apa di altar itu, untuk apa kamu jadi mesdinar? Namanya siapa? Enggak usah, biar nggak bunyi nih. Natalia. Kau membagi cinta. Aku insan biasa. Natalia dari mana? Dari ND. Tahu artinya Natal itu apa? Enggak tahu. Kenapa Natalia disebut Natalia? Karena lahir waktu Natal. Iya. Iya, dia lahir waktu Natal. Iya, makanya disebut Natal. Iya. Tadi kan Romo tanya, mau jadi mesdinar untuk melayani altar. Memangnya ada apa di altar itu? Ada Romo. Coba cek di altar di gereja sekarang ada Romo enggak? Hah? Tidak ada. Oh, waktu misa karena ada Romo. Terus Romo di altar itu buat apa? Lihat ke sana, jangan lihat ke situ. Ada apa di altar sama Romo? Kewajibannya? Ada kewajibannya. Nggak tahu. Bagaimana nih? Kasih setengah rosario kalau jawabannya setengah ya? Harus tuntas supaya dapat satu rosario, jawabannya tuntas karena rosario tidak bisa dibagi lagi. Ada apa dengan Romo di altar? Mungkin gitu pertanyaannya ya. Untuk apa Romo ada di altar? Yesus Kristus. Untuk Yesus Kristus. Sekarang baru kita tanya, ada apa dengan Yesus Kristus di altar? Wih, banyaknya. Kan anak-anak kurikulum merdeka, jadi biar dia merdeka jawab. Belum? Oh ya. Bagaimana panitia? Kasih rosario berapa ini? Belum tuntas ini jawabannya. Oke. Cukup yang penting dia jawab di altar itu ada Yesus Kristus. Nanti saya mau tanya lagi yang lain. Yesus Kristus itu ada di mana dan buat apa di altar? Ada yang bisa jawab? Makin susah ya. Makanya dengar Romo, makanya kamu dengar Romo sekarang supaya kamu tahu apa yang kamu layani di altar. Silakan rosario satu untuk Natalia. Oke. Nah, adik-adik, hari ini kita rayakan Idul Korban. Tapi jangan lupa, setiap kali kamu jadi mesdinar, kamu sedang merayakan korban Yesus di altar dengan memberikan tubuh dan darahnya. Jadi kalau kamu bantu di altar, benar kamu bilang, bantu altar, layani altar, karena ada Romo yang sedang merayakan misa. Kalau tidak merayakan misa, ngapain kamu bantu Romo di altar kan? Dan apa itu misa? Saat dimana tubuh dan darah Kristus diubah menjadi, roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan tubuh dan darah Kristus adalah korban dari Bapa
untuk menyelamatkan kita. Makanya kalau darah Kristus itu diangkat, bilangnya apa? Lihatlah, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Itu darah korban. Darah korban perjanjian baru. Jadi untung kita jadi Katolik ini tidak perlu cari hewan lagi untuk menyelamatkan kita. Kita sudah Yesus, dan Yesus itu dipandang sebagai, kalau dalam hewan itu Yesus dipandang sebagai anak domba Allah. Jadi Yesus adalah anak domba Allah yang dikorbankan untuk menyelamatkan kita. Dan hari ini kita merayakan Idul Adha, hari raya korban untuk teman-teman muslim. Dan kamu itu sudah jadi anak domba yang mengorbankan waktu dan tenaga, tinggalkan orang tua, datang retret di Palasari. Maka kamu juga adalah korban-korban Idul Adha. Tapi bukan sebagai hewan, tapi sebagai anak domba Allah. Oh, hebat kan? Di sini Romo ada berikan ucapan tadi untuk Hari Raya Idul Adha. Oke, ini lagu yang Romo karang dan buat, judulnya Aku Tidak Seorang Diri, sesuai dengan moto tabisannya Romo. Seperti apa lagunya nanti kamu cari saja di channel YouTube-nya Romo, namanya Romeo Martin Ano. Judul lagu Aku Tidak Seorang Diri. Itu cerita tentang Yesus yang ditinggalkan seorang diri oleh para muridnya. Tapi Yesus bilang, kamu akan pergi dan meninggalkan aku, tapi aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Itu lagu yang dipakai. Nah, sekarang panitia beberapa saat lalu chat saya dan mintanya begini. Vira ya, selamat pagi Romo Eman, maaf mengganggu waktunya. Jika Romo berkenan, apakah Romo bisa menjadi pembicara kami juga? Jika Romo berkenan, kami mohon konfirmasinya. Jadi Vira ini cara meminta Romonya perlahan. Pertama mulai dari dia minta beri pengakuan dosa. Waktu itu saya bilang sabar dulu, saya lihat jadwal. Lama-lama oke, jadi. Tidak lama dia cari lagi, Romo boleh beri materi juga. Saya pikir-pikir, ya sudahlah, demi anak Mesdinar Katedral, iyain aja. Terus berapa hari lalu, mungkin dia sulit lagi cari Romo untuk misa. Dia bilang, Romo, boleh Romo dengan misa sekalian? Aduh, ini Mesdinar ini kan urus misa, biar sudah saya iyain aja. Lagi-lagi demi Mesdinar Katedral Denpasar. Berarti begini. Saya sejak berkorban untuk kamu dengan mengorbankan hari libur, dan tadi itu ada 17 orang frater dari Malang yang mampir di negara. Jadi urus kasih makan mereka dulu, baru mereka diusir pergi, baru saya ke sini. Mereka lanjut ke Denpasar. Lagi-lagi demi ini anak-anak dan panitia, biar jaga nama panitia sedikit, biar mereka tidak malu. Nah, mana dia? Hilang. Kasih mati yang itu. Oke, ini jawabannya saya. Kasih mati yang itu. Kasih mati biar nggak bunyi. Biar nggak stone ya. Oke, ini jawabannya Romo. Boleh juga. Mana yang bikin error? Oke. Diminta untuk bicara tentang tema ini. Yes. Hah? Sudah? Enggak apa-apa di sini.
Oke. Nah, sama saja. Ini kita dikorbankan oleh teknologi. Hai. Kayaknya makin ke sana makin ngeri. Di sini baru aman kali ya? Sama saja. Ganti lagi. Padahal kalau dari segi merek oke nih merek nih ya. Nggak bunyi nih. Yes, ya sudahlah. Selanjutnya kita mohon Roh Kudus berkarya. Mungkin perlu duduk karena mic-nya gugup kalau saya berdiri. Nah, aman kan? Oke. Ini temanya Romo. Aku bangga, gembira, beriman dan berdedikasi sebagai pelayan Kristus. Untuk itu kami mohon bantuan Romo untuk menjadi pembawa materi dengan subtema berdedikasi dalam pelayanan Mesdinar. Dengan tujuan peserta diajak untuk menjadi pelayan gereja dengan penuh tanggung jawab, kesetiaan, dan rasa hormat kepada Tuhan, serta menjadi contoh yang baik bagi sesama dalam iman. Nah ini jadi contoh untuk teman. Nah pertanyaan saya begini sekarang. Siapa yang tahu itu dedikasi artinya apa? Hah? Siapa yang tahu dedikasi artinya apa? Hah? Kakak pembina juga tahu. Sini. Tidak mungkin kamu masukkan ini di tema kalau kamu tidak tahu. Sini Bapak dan Ibu panitia, pertanggungjawabkan kenapa kamu suruh mereka ini berdedikasi. Sini. Oi, langsung turun tangan bosnya. Ini dikasih hadiah enggak dia nanti ya? Oh, tidak. Cek. Ya. Jadi arti berdedikasi itu memberikan waktu, Romo. Memberikan waktu. Waktu itu siapa punya ya? Waktu itu siapa punya? Ini apakah ada hubungannya dengan itu? Dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, resah hatiku, tinggalkan katedral. Ini dia. Oke, Fira, silakan pulang. Merelakan waktu. Satu. Ada lagi? Di belakang sini. Iya, karena bukan hanya waktu saja yang direlakan. Waktu boleh ada, tapi kalau tidak ada apa? Ya, silakan. Dedikasi itu satu, merelakan waktu. Siapa namanya? Ririn, Romo. Irin? Ririn panitia atau? Panitia. Oh ya. Jadi berdedikasi itu adalah pengorbanan. Sudah. Dedikasi itu pengorbanan. Masih ada lagi? Peserta. Kalau kamu tahu, berarti bohong kamu ikut. Karena mengandaikan kamu tidak tahu, makanya dikasih tahu sekarang apa itu dedikasi. Oke, nanti kita lihat dedikasi itu apa. Aku yang bangga, gembira, beriman, dan berdedikasi. Kuncinya di sini itu apa? Hah? Mantap, kuncinya di aku. Ini kan hanya casing saja ini, bangga, gembira, beriman, berdedikasi. Kalau akunya tidak oke, percuma. Jadi kuncinya di aku. Aku itu siapa? Hah? Aku itu diri sendiri, apa lagi? Hah? Kalau ditanya, siapa itu aku? Tidak usah pikir orang lain, kembali ke dalam diri masing-masing. Kan aku. Nanti kalau tanya, siapakah kamu? Baru lihat orang. Nah sekarang ini Romo ajak kamu untuk lihat ke dalam diri. Aku itu siapa dan kenapa kamu jadi Mesdinar? Kalau kamu tidak tahu itu, tidak ada gunanya. Lalu kita bicara bangga, gembira, beriman, berdedikasi. Kalau dasarnya di aku ini kita tahu. Tadi itu Santos bangga dia, bahagia ada di sini kan, karena Mesdinar bisa ketemu teman-teman. Tapi yang paling penting dia bangga dengan jadi Mesdinar. Dia berubah dari liar ke zina, dari gelap ke terang, dari hantu ke Tuhan. Itu Santos.
Ini dia. Oh ya, sorry. Tadi waktu saya lihat Santos pertama memang saya juga takut. Sepintas saya lihat seperti hantu dia. Tapi ketika dia sudah ke depan dan dia mengaku dulu memang saya liar, artinya kan jejaknya masih ada, tapi perubahan juga sudah ada. Kenapa? Disepuh oleh darah Yesus Kristus di altar waktu dia jadi mesdinar. Baru 3 tahun saja dia sudah berubah, apalagi lama ya. Oke. Ini dia. Akunya ada di tengah. Bangga itu kan rasa, tapi juga harus tahu kita bangga itu karena apa. Nah, kamu bangga jadi mesdinar kan? Bangga enggak? Siapa yang tidak bangga jadi mesdinar? Angkat tangan. Kalau tidak bangga suruh pulang dia sekarang ya. Berarti semuanya merasa bangga. Saya mau cari satu sekarang. Siapa yang baru jadi mesdinar beberapa bulan? Sini. Kau jangan pakai itu, nanti saya lihat kayak hantu lagi kau. Sudah berapa bulan jadi mesdinar? Sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Namamu siapa? Jefta. Hah? Jefta. Jefta. Saya baru temukan nama Jefta di dunia ini. Dari mana Jefta? Asalnya Manggarai. Manggarai apa kau? Hah? Barat. Ya barat apa di barat? Hah? Apa ya? Apa? Tidak tahu nih. Pasti bapak atau mama dari Manggarai? Semuanya. Semuanya. Saya lihat memang dia muka Manggarai asli ini anak ini. Tapi rambutnya kayak dari Papua dia. Jefta, sudah 6 bulan jadi mesdinar. Kau bilang rasanya bangga. Apa yang membanggakan? Bisa mendapatkan teman baru lebih luas lagi. Wih. Selain di sekolah. Oke. Teman baru yang lebih luas. Teman sebelumnya sempit-sempit semua ya? Bukan. Oke. Jefta, lebih bangga karena dapat teman baru atau karena dapat teman spesial? Teman baru. Teman baru yang spesial? Tidak juga. Oke. Rosario 1. Ada lagi yang lain yang membuatmu bangga? Ada. Apa? Orang tua senang lihatnya. Orang tua senang lihatnya. Tapi kau senang nggak lihat orang tua senang lihat kau? Ya, walaupun dia jawab 2 kali, Rosario-nya tetap 1 ya. Karena kalau saya kasih 2, nanti kamu bilang nepotisme, karena kami sama-sama dari Manggarai. Saya tetap kasih 1. Rasa bangga karena status itu naik dari anak biasa menjadi anak luar biasa. Kalau Santos tadi anak biasa liar, tapi jangan jadi mesdinar, dia liar biasa. Liarnya biasa-biasa sudah waktunya. Kemudian bangga, habis itu gembira. Nah, saya mau tanya, bangga dengan gembira ini sama atau tidak? Hah? Ada yang bilang sama, ada yang gini, sama, bagaimana itu ya? Sama, ada yang bilang tidak. Beda. Yang bilang beda ke sini. Yang bilang beda ke sini. Pertanggungjawabkan perbedaannya. Siapa lagi yang bilang beda? Angkat tangan. Beda juga. Berarti yang tidak angkat ini sama ya. Oke. Hah? Namanya siapa? Stefani. Kan sudah tepuk diam tadi tuh. Sudah dikasih jajan, ribut lagi. Jangan kasih jajan lagi mereka ini ya. Nanti mereka ribut karena ada tenaga baru kan. Jajan masuk, semangat baru, tenaga baru, lalu mereka pakai untuk ribut. Ini Stefani. Di sebelahnya? Rafael. Rafael tahu Rafael? Rafael itu malaikat yang menjaga orang dalam perjalanan dan malaikat pencari jodoh. Kamu lihat Rafael ini cocok untuk malaikat yang menyertai orang di perjalanan itu pencari jodoh. Hah? Hah? Biasa, Rafael biasa-biasa saja dia ya. Oke, Stefani.
Apa beda antara bangga dan gembira? Silakan. Kalau bangga itu sesuatu hal yang kita itu sukses melakukannya dan kita tuh kayak wah aku bangga nih, mungkin dapat bangga itu dari apresiasi dari orang-orang. Terus gembira juga itu rasa gembira itu kayak senang sih ya, kayak dia tuh kayak sumeriah gitu, kayak senang aja gembira itu. Kalau misalkan beda, kenapa bilang beda? Karena emang beda. Katanya saja beda ya. Oke, terima kasih Stefani. Rafael, jangan dulu pulang. Apa bedanya? Kalau bangga itu kan kayak kita merasa wow gitu, luar biasa. Wow. Terus apalagi kalau Misalnya gembira itu kita merasa bergembira, merasa bersenang-senang gitu. oke. Mereka dua ini saling mendukung ya. Sepakat. Ini rosario berapa untuk mereka ini? Hah? Oh, ya sini dah. Kamu pilih aja yang mana. Ayo pilih. Oke, terima kasih Stefani sama Rafael. Tepuk tangan untuk mereka. Romo juga selama ini belum menyadari perbedaan antara bangga dan gembira. Kenapa? Mencapai sebuah prestasi itu membanggakan. Itu yang membuat kita gembira. Tapi dengan penjelasan mereka, malah Romo berpikir lebih dalam lagi. Ternyata beda ya. Kenapa? Bangga itu apa yang kita alami dan orang juga bisa ikut merasakan. Seperti tadi Jefta dia menemukan bahwa dengan dia jadi mesdinar senang lihat orang tuanya. Kan orang tuanya bangga lihat Jefta jadi mesdinar. Nah, itu yang membuat dia Jefta gembira. Jadi gembira ini perasaan yang melekat dengan seorang pribadi, sedangkan bangga itu perasaan yang juga bisa mengikat orang lain. Ya. Melihat kita berprestasi, kita bisa bangga, orang lain bisa bangga. Dan kebanggaan orang bisa membuat kita gembira. Nah, kemudian ketika melihat kita gembira, orang lain atau orang tua juga bisa bangga. Jadi ini dua hal yang memang susah dibedakan, itu beda tipis tapi sama-sama melekat dalam pribadi. Nah, yang maksudnya kita taruh di sini dengan jadi mesdinar, satu, kita bangga, orang tua bangga. Tambah lagi siapa yang bangga? Gereja bangga. Tambah lagi siapa yang bangga? Tuhan bangga. Jadi kalau menjadi mesdinar, banyak menciptakan kebanggaan. Selain untuk kita, juga untuk orang di luar kita. Nah, gembira. Kalau melihat banyak orang bangga dengan kehadiran kita menjadi mesdinar, itu yang membuat kita gembira. Gembira atau bersukacita. Nah, gembira itu anugerah Roh Kudus kan, yang disebut dengan sukacita. Maka dengan kamu jadi mesdinar, kamu mendapat anugerah Roh berupa kabar gembira. Nah, namun tidak cukup kamu bangga, kamu gembira. Karena di mana-mana orang bisa bangga dengan prestasinya, orang bisa bangga dengan orang lain dan membuat gembira. Tapi kamu berbangga dan bergembira tanpa dasar iman juga rasanya mulia enggak? Asik enggak? Kalau kamu bangga dan gembira bukan karena atas dasar iman. Bangga enggak? Jefta, kenapa orang tuamu tadi bangga lihat kamu jadi mesdinar? Hah? Dari tempat saudaranya cuma dia jadi mesdinar? Hah? Oh, iya. Jadi kan tepuk tangan untuk dia.
Dasarnya karena iman. Dengan dia jadi mesdinar, orang tuanya makin beriman anak kita ini. Karena kalau kamu jadi mesdinar tanpa iman, tidak ada gunanya. Nanti kamu kayak jadi boneka saja di altar. Supaya kehadiran di altar itu menjadi malaikat, karena di altar mesdinar itu malaikat. Misa ini kan perjamuan surga yang ada di dunia. Dan kalau perjamuan itu di surga, ada malaikat-malaikat yang menghiasi altar. Nah, ketika perjamuan ini dibuat di dunia, siapa jadi malaikatnya? Itulah mesdinar. Jadi kamu itu lebih pada bentuk konkret kehadiran malaikat Tuhan di surga untuk ikut merayakan perjamuan surga yang ada di dunia. Kamu kalau perhatikan di prefasi sebelum lagu Kudus, kan di situ dibilang para kudus dan para malaikat di surga bersama-sama bersorak-sorai dengan bernyanyi, Kudus, Kudus, Kudus. Nah, itu di surga. Di dunia siapa malaikatnya? Jadi kamu itu malaikat Tuhan yang ada di dunia dalam misa. Kalau sudah di luar begini, masih malaikat Tuhan nggak di luar gini nih? Hah? Masih? Di luar misa kamu masih malaikat nggak? Berarti kamu itu tidak mau bawa iman dalam hidup. Padahal tadi kalau lihatnya ini ya, supaya kamu itu bisa menjadi contoh yang baik bagi sesama dalam iman. Dengan kamu jadi mesdinar, bawalah aura malaikatmu dari mesdinar dan altar itu ke hidup nyata, ke sekolah, ke tempat gini, sehingga kamu di altar atau jauh dari altar tetap jadi malaikat, karena kamu sudah disepuh dengan rahmat khusus. Apalagi jadi mesdinar kan dilantik. Jadi jangan berpikir setelah jadi mesdinar selesai jadi malaikat. Terus berjuang menjadi malaikat, sambil tetap menyadari kita bukanlah malaikat 100%, tetap jatuh dalam dosa kan. Tapi tetap berjuang, harus bangga. Nah, kalau kamu sudah punya rasa bangga, kamu gembira, karena imanmu makin mantap dipandang orang dan makin mantap untuk kamu sendiri dalam aku, dedikasi itu gampang. Kalau orang sudah senang, orang sudah bangga, orang sudah beriman, otomatis dia mau berkorban. Tapi kalau tidak ada dasar ini, tidak mungkin orang berdedikasi. Masa tiba-tiba mau berkorban? Nah, sekarang kita lihat, emangnya dedikasi itu apa sih? Nah, sebelum kita lihat dedikasi sebagai salah satu sifat dari seorang mesdinar, saya mau ajak ini dulu kita bertanya, aku, siapakah aku dan bagaimana tentang aku? Kamu harus tahu itu, kenal diri dulu supaya kamu bisa berdedikasi. Ini Romo ada kasih 3, bahasa tingginya itu dimensi, jadi 3 aspek yang bisa dihubungkan dengan keberadaan kita sebagai aku. Seperti Romo ini, aku ini. Kalau bicara tentang aku dan mau tahu tentang aku, tentang diriku, ada hal yang pertama disadari. Sampai aku ada dan berdiri di sini sekarang itu karena apa? Sampai kamu ada duduk di sini sekarang itu karena apa? Karena apa? Ayo. Karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada, tidak mungkin kita ada. Maka pertama yang perlu disadari dengan keberadaan sebagai aku itu di mata Tuhan itu siapa? Makanya Tuhan ciptakan saya. Itu nomor 1. Dan kalau kita kembali ke kitab suci, bicara tentang siapakah aku di mata Tuhan, nanti di kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, di situ ditulis Tuhan bilang, aku harus menciptakan manusia menurut gambar dan rupaku. Jadi setiap orang yang diciptakan Tuhan diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Maka muka-muka ini mau punya potongan bagus dan tidak punya potongan bagus, semua adalah gambar Allah yang nyata. Termasuk Santos tadi, biar potongannya liar gitu, itu gambar Allah yang nyata. Kemudian terkait dengan jadi mesdinar, di mata Tuhan kita itu siapa? Rekan kerja Allah. Itu ada di 1 Korintus bab 3 ayat 9. Jadi kita itu, aku,
rekan kerja Allah. Kalau mau Tuhan mengerjakan sesuatu di bumi dan dunia, dia pakai kita. Makanya kamu pakai sebagai mesdinar, karena kamu rekan kerja Allah yang nyata sebagai malaikat Tuhan dalam perjamuan Ekaristi di dunia. Jadi Tuhan butuh kita, dan Tuhan mau pakai kita sebagai alat di tangannya. Makanya tadi kamu bilang tuh jadi pelayan Tuhan, karena Tuhan mau pakai kita. Kenapa Tuhan mau pakai kita? Karena kita berharga di mata Tuhan. Dan kita adalah gambar dan rupa Allah yang nyata. Kemudian yang kedua, kalau mau lihat aku yang ada di dunia, juga lihat ini, sesama. Tidak ada manusia tiba-tiba terlahir tanpa dia punya orang tua, kan? Harus ada orang tua dulu. Atau ada anak manusia yang tiba-tiba lahir, hanya ogo-ogo aja tiba-tiba jadi, kan? Atau boneka, tidak perlu punya orang tua, dia tetap ada. Kamu kan bukan ogo-ogo, bukan boneka, tapi manusia. Kenapa? Diciptakan Tuhan melalui orang tua. Itulah kenapa di antara 10 perintah Allah, perintah pertama sehubungan dengan manusia itu langsung menempatkan orang tua. Yaitu apa perintah keempat tuh? Hormatilah ibu bapakmu. Om dan tante enggak? Hah? Enggak? Wih, kasihan om dan tante dia. Itu masuk di kategori keluarga. Jadi pertama, hormatilah ayah dan ibumu. Setelah itu ke keluarga, lalu ke orang di sekitar kita. Macam sekarang kamu kan punya teman-teman, jadi keluarga baru di Mesdinar. Jadi itu namanya sesama. Jadi di hadapan sesama, saya itu menjadi rekan kerja Allah, gambar dan rupa Allah, dan saya butuh kehadiran orang tua dan orang-orang lain supaya akunya ini bertumbuh dan berkembang. Lalu yang ketiga, aku itu dalam hubungan dengan dunia. Dunia itu siapapun yang ada di sekitar kita, termasuk dunia malam yang tadi Santos jalan liar-liar malam-malam tuh, itu dunia semua. Dan sehubungan dengan dunia, siapa itu aku? Tuhan itu telah menjadikan manusia itu sebagai pemelihara dunia. Itu ada di Kejadian bab 1 ayat 23-31. Yang kalau yang ikut pendalaman APP itu namanya ekonomi ekologis. Atau ada istilah Laudato Si, pujilah Tuhan melalui alam. Jadi dunia di sekitar kita adalah tempat di mana Tuhan menunjukkan kita berharga. Karena kemudian manusia harus berkuasa atas dunia dalam arti memelihara dunia. Jadi ini keberadaan sebagai aku dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan sesama manusia, dalam hubungan dengan dunia dan ciptaan lain. Jadi kita itu sangat berharga dan jadi rekan Allah. Nah sekarang aku sebagai Mesdinar, setelah menemukan diri aku sebagai orang yang diciptakan Tuhan melalui orang tua dan perlu hidup bersama dunia, sekarang ketika saya menjadi Mesdinar, pertanyaannya, Mesdinar itu apa? Jadi ini penting. Jangan sampai kamu jalan-jalan di seputar altar, jalan-jalan di panti imam, tapi kamu tidak tahu untuk apa kamu ada di situ. Pakaian bagus-bagus nih, enak sebenarnya jadi Mesdinar ya. Tidak perlu beli pakaian baru, karena ditutup pakaian Mesdinar terus. Kalau saya terus-terusnya jadi Mesdinar daripada orang lihat saya pakaian baru atau tidak. Pakaian unik lagi. Nah, untuk kali ini kamu buat retret Mesdinar dengan tema Aku bangga, gembira, beriman dan berdedikasi sebagai pelayan Kristus. Nah, di sini kita mau lihat secara khusus dedikasi itu apa. Ini dia. Tadi kita menemukan dedikasi itu ada dua ya. Satu, relakan waktu. Dua, pengorbanan. Nah, kita mau lihat di sini dia arti dari kamusnya. Dedikasi itu pengorbanan tenaga. Ternyata bicara pengorbanan itu harus detail apa yang dikorbankan. Bukan hewan korban kan. Jadi pengorbanan tenaga, pikiran, waktu demi keberhasilan sesuatu, usaha atau tujuan mulia. Ingat ini. Keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia harus ada mulianya. Dan orang bilang kalau mau berhasil, jangan suka tapi kita hidup untuk setia. Nah, kita jadi Mesdinar bukan supaya dibilang kita sukses jadi Mesdinar,
tapi menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kamu abdi Allah. Bukan pejabat Allah, tapi abdi. Abdi artinya memberikan diri untuk mengabdi begitu, untuk berkorban, memberikan untuk jadi mesdinar. Nah, mungkin ini juga perlu pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. Ini penting nih. Berarti di sini butuh iman. Tapi dengan jadi mesdinar, sakristi kita bebas, panti imam kita bebas, terus-terus dekat dengan imam kita bebas. Apalagi tadi kamu bilang apa? Kenapa kamu mengabdi di altar? Karena ada Yesus, karena ada Roh, dan imam adalah Yesus Kristus yang tampak. Dan memang begitu. Imam itu Yesus Kristus yang tampak.
gambaran tentang tantangan untuk berdedikasi itu ketika HP sebagai benda mati itu yang menjadi buruan utama. Sekarang kamu retret ini kan tidak pegang HP ya. Nah, kalau dibandingkan di rumah kamu pegang HP terus dengan sekarang kamu nikmati kebersamaan, mana lebih asik? Oh, dua-duanya. Ada yang bilang di rumah, ada yang bilang dua-duanya. Oke. Kalau kamu bicara tentang keasikan, apakah setiap keasikan itu menggembirakan? Hah? Kan tadi kita bicara gembira kan? Tidak semua yang mengasihkan itu menggembirakan, tapi semua yang menggembirakan itu pasti mengasihkan. Dan berada bersama teman-teman itu jauh lebih mengasihkan yang menggembirakan. Kalau main dengan HP sendiri asik, tapi setelah itu pasti Anda muka buruk lagi kan? Baterainya habis, marah-marah. Paketnya habis, marah-marah. Pas kamu main game kamu kalah, marah-marah. Terus mana asiknya? Asik tapi tidak menggembirakan. Tapi kalau kumpul sama teman-teman kayak gini, ada canda, tawa, guyon, sehingga kita juga bisa kenal. Yang kita tahu Santos sebelumnya liar jadi tidak liar. Jadi asiknya kebersamaan. Maksud dari saya menampilkan film itu tadi supaya adik-adik berpikir, jangan banyak habiskan waktu dan tenaga demi berdedikasi kepada benda mati, tetapi pakai tenagamu untuk berdedikasi kepada apa yang menghidupkan. Jadi Mesdinar itu tidak hanya menghidupkan kamu sekarang, tapi kalau kamu mati dan HP mati, kamu tetap dihidupkan oleh Tuhan. Itu gunanya jadi Mesdinar. Kan Tuhan sudah hafal kamu punya muka, sering jadi malaikat waktu misa. Nanti kalau mati sudah angkut langsung ke surga. HP kan tidak punya surga, no? Oke. Ini tujuan, fungsi dan peran Mesdinar dalam gereja. Mungkin kamu sudah tahu, tapi saya mengingatkan lagi. Ini, Mesdinar harus hadir sebagai umat dengan tujuan utama merayakan peristiwa keselamatan dalam liturgi. Bersama dengan umat Allah, seorang Mesdinar dipanggil untuk melaksanakan tugas pelayanan khusus, yakni mendampingi pemimpin perayaan pada saat tertentu demi memperlancar tugas pemimpin. Kamu itu membantu memperlancar imam punya tugas. Fungsi Mesdinar, wadah pembinaan iman. Jadi untuk kamu makin beriman, supaya kamu bergembira dan bangga di atas dasar iman. Kalau bangga dan bergembira di atas dasar HP itu tidak kekal gitu. Peran Mesdinar dalam perayaan Ekaristi yaitu sebagai pelayan altar. Pelayan dalam pengertian gereja adalah orang yang melayani Tuhan dan umatnya. Perayaan Ekaristi membutuhkan Mesdinar yang sungguh memahami tata perayaan. Nah, ini Mesdinar. Siapa saja yang boleh jadi Mesdinar? Jawabannya, oh tidak semua. Masa kau tidak pergi latihan jadi Mesdinar? Ini, persyaratan umum menjadi Mesdinar adalah sudah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama. Ada tambahnya lagi, walaupun sudah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama, tapi kalau malas datang latihan, jangan jadi Mesdinar ya. Jangan pakai itu, buang saja dia. Nah, ini dukungan untuk para Mesdinar. Kamu itu didukung oleh banyak orang. Ini foto Mesdinar negara dengan Romo dan Dewan waktu mereka sudah komuni pertama. Jadi para pendukungnya, pastor paroki, Dewan pastoral paroki, lingkungan, KBG, serta orang tua, dan ada pengurus Mesdinar seperti sekarang. Lihat, kalau kita pikir ya, bodoh amat mereka buang tenaga dan waktu jauh-jauh bawa kamu ke Palasari. Lebih baik mereka pakai untuk mereka punya masa liburan. Mungkin jalan sama orang dekatnya daripada urus kamu. Tapi kenapa mereka mau berkorban segala sesuatu untuk mengurus kamu? Itu juga yang membuat Romo rasa malu kalau tolak kamu punya tawarannya. Kamu aja sudah mau rela mengorbankan waktu liburan untuk urus anak-anak ini. Padahal ini kan tugasnya Romo juga untuk urus anak-anak ini, diarahkan imannya. Kami di negara, Mesdinar itu saya perhatikan nomor 1. Itulah kenapa kami di negara setiap hari misa sore dan Mesdinarnya lengkap. Ada 4 orang. Dan mereka berebutan. Jadi kami itu setiap hari ada Mesdinarnya. Coba kamu cari di paroki mana yang ada misa harian, ada Mesdinar. Cuma di negara aja. Kenapa?
Kalau anaknya jadi misdinar, orang tuanya ikut antar. Dengan demikian orang tua juga rajin ikut misa. Itu tujuannya. Dan semakin sering dia bertugas, semakin dia punya rasa cinta terhadap gereja dan pelayanan. Karena orang bilang Allah bisa karena biasa. Kalau tidak terbiasa juga tidak bisa. Dikenal maka disayang. Semakin kamu mengenal dan menyayangi misdinar, kamu pasti akan makin jatuh cinta dan ingin jadi misdinar. Sehingga kalau sudah OMK pun maunya misdinar terus gitu. Karena sudah saking merasa dekat. Nah, mumpung masih sehat dan kuat, mumpung masih kecil, belum terlalu terkontaminasi dengan banyak perasaan cinta, tidak terlalu terkontaminasi dengan banyak tuntutan hidup, melayanilah melalui misdinar. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi untuk kamu. Jangan merasa kamu sudah tua. Kamu masih kecil. Waktunya kamu untuk jadi misdinar. Nanti kalau sudah besar, kamu tidak jadi misdinar lagi dan tidak ada kesempatan lagi. Pria ini hidup di dalam mesin ini selama 70 tahun. Inilah Paul Alexander. Tahun 1952 saat dia berusia 6 tahun, Paul terkena polio, penyakit mematikan yang melumpuhkan tubuhnya hingga dia nggak bisa bernafas sendiri. Nah, untuk bertahan hidup, dia bergantung pada mesin paru-paru raksasa yang memompa udara masuk dan keluar dari paru-parunya. Mirip seperti kita melihat dalam virus udara. Dan ini nggak mudah. Mereka harus terus memastikan mesin paru-paru di sini terus bekerja. Saat mesin berhenti karena pemadaman listrik, Paul juga mati. Dan orang tua Paul harus memompa paru-parunya secara manual. Akhirnya, Paul belajar mendapat teknik khusus yang memungkinkan dia bernafas sendiri. Di saat itulah dia punya kesempatan untuk keluar sesaat ya dari mesin-mesin. Nah, meskipun hidupnya terbatas dalam paru-paru besi, semangat Paul untuk hidup tidak terbatas. Paul mampu menyelesaikan pendidikan hukumnya. Dia bahkan menulis buku dengan stik yang dijepit di mulutnya. Tahun 2020 dia menerbitkan buku ini. Paul masih berjuang hingga hari ini. Nah, dia mengingatkan kita bahwa setiap tarikan nafas adalah anugerah. Dan selama itu bisa mengalahkan segala ini. Paul yang sekarang berumur 76 tahun diakui oleh Guinness World Record sebagai orang yang menghabiskan waktu terlama hidup di paru-paru besi. Tidak disebutkan berapa biaya perawatan yang harus dijalani oleh Paul atau apakah keluarganya kaya atau tidak. Tapi apapun itu, salut buat orang-orang yang sudah merawat Paul, terutama perempuan. Pastilah membutuhkan biaya yang besar, sabar, pikiran positif yang tinggi untuk menjalani semua itu. Nah, cerita Paul mengajari saya tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada. Gunakan dengan sebaik-baiknya, harus produktif, hidup harus sukses. Sehingga jika sesuatu terjadi pada diri kita atau anggota keluarga kita mampu melewatinya dengan baik. Ini bisa berbeda. Camkan itu. Oke, kamu bernafas tidak pakai mesin, dikasih gratis sama Tuhan. Masa tidak mau layani Tuhan? Paul menulis buku pakai stik di mulut. Kamu punya tangan yang lengkap. Masa kamu tidak mau pakai untuk jadi misdinar? Jadi, mumpung masih hidup, pakailah kesempatan untuk melayani. Maka ini adalah lagu terakhir sekaligus mengakhiri sesi ini. Silakan berdiri dan bernyanyi bersama-sama. Oke, silakan bernyanyi, tarik nafas, tarik tangan. Mumpung masih bernafas tidak pakai mesin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Sini kakak-kakak pembina di depan. Tunjukkan semangatmu kepada mereka kalau sudah lelah. Tuhan beri hidup ini harus jadi berkat. Untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
kuat. Bila saatnya lagi ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku, hanya bagimu Tuhan. Santos mana Santos? Santos, sini Santos. Ini ada. Sudah habis Rosario-nya kan? Oh habis. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Mari kita melihat perubahan wajah Santos. Siapkan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Nah, bagus kan? Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Foto dulu di depan. Foto aja. Sini Mas Om, foto. Ayo semuanya merapat, kita mau foto bareng dulu. Dari depan. Biar semuanya kelihatan. Diri sendiri, aku. Kenapa aku? Karena kitalah yang melakukan semua hal tersebut. Jadi jangan pernah merasa diri kalian itu minder atau minus. Mulai sekarang coba bangun rasa percaya diri dengan bangga untuk menjadi diri sendiri, terutama untuk menjadi pelayan di altar. Karena kita melayani Yesus Kristus itu sendiri di altar. Setuju? Setuju. Oke, bagus. Mari kita berikan tepuk Tepuk tangan. tangan sekali lagi dong untuk kita semua. Oke Kak, kira-kira gimana nih kalian? Masih semangat atau udah capek? Haleluya, haleluya, haleluya. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Jadi kalau kangen dan ingin bernostalgia dengan Yesus, rayakan misa. Itu adalah saat terbaik kita melepaskan rindu berjumpa Yesus. Yesus berjumpa dengan kita. Dan apalagi Yesus memberikan diri kepada kita lewat sabda dan tubuh dan darahnya yang kita terima. Dan kamu, Mesdinar,
adalah orang-orang yang menghiasi perayaan rohani itu. Waktu baca Injil, kamu ada di samping imam. Waktu imam mempersiapkan roti dan anggur, kamu ada di samping. Kamu siapkan hosti dan anggur, kamu siap cuci tangan. Ini tugas-tugas yang hebat. Maka pesannya, selain merasa bersyukur dan beruntung sebagai anak-anak Katolik, yang kedua, jangan lewatkan kesempatan untuk melayani. Kita tadi lagu terakhir presentasi itu apa? Apa tadi itu? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini, ya, kalau sudah jadi mesdinar baru sudah jadi berkat. Kalau belum jadi mesdinar belum jadi berkat untuk orang. Jadi tekun dan setialah jadi mesdinar. Kamu tidak akan kecil lagi, kamu tidak akan remaja lagi, karena hidup terus bertambah, hidup terus berjalan, umur terus bertambah. Setelah jadi remaja kamu jadi OMK, setelah jadi OMK kamu jadi pasutri, kapan lagi jadi mesdinar? Tidak ada lagi kan? Untung kalau nanti seperti saya bilang, setelah kamu jadi OMK masih jadi lektor, dipakai jadi lektor. Kalau tidak, sudah selamat, tidak pakai jubah lagi. Untung kalau nanti kalau sudah jadi pasutri juga jadi lektor atau jadi prodiakon. Kalau tidak, sudah selamat. Mumpung jadi mesdinar, pakai itu kesempatan. Pakai jubah itu, jubah untuk pelayanan altar melalui menjadi mesdinar. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita.